Bapak Pastor, Pastor Piket, Pastor Paroki, para suster, Dewan Paroki, BPP, bersama seluruh umat, khususnya bagi generasi muda, kaum milenial, generasi Z, anak-anak dan cucu-cucu sekalian. Selamat Hari Natal. Kiranya damai Tuhan senantiasa beserta kita sekalian. Damai Tuhan senantiasa ada di dalam keluarga kita masing-masing, senantiasa berada di dalam komunitas gereja Paroki Maria de Rosario. Ratu Rosario Leo. Ini tandanya saya sudah lama tinggalkan Leo. Juga pada kesempatan ini patut kita bersyukur bahwa dari monitoring saya dari tadi malam sampai sebelum ke gereja sini, perayaan Natal tahun 2022 ini secara nasional berjalan dengan jauh lebih baik, jauh lebih meriah, jauh lebih banyak menghibur umat. Hal ini tentunya berkat kerja bersama antara pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya dengan seluruh masyarakat dalam mencegah dan memerantas pandemi COVID-19. Saat ini COVID sudah jauh lebih landai, yang memungkinkan kita sudah bisa laksanakan ibadat Natal 100% secara nasional, dihadiri umat secara umum. Juga tentunya atas kerjasama kerukunan lintas umat beragama yang bahu-membahu memastikan perayaan Natal tahun ini dapat dilakukan dengan baik dan meriah. Peran aparat Polri, TNI, pemerintah daerah secara khusus yang memungkinkan ini semua bisa dilakukan dengan baik, menggembirakan dan dalam suasana batin yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita berikan rasa terima kasih kita kepada kelompok umat lintas agama. Di Rio barangkali kita tidak terlalu rasai, tapi di banyak gereja di Indonesia ini, di banyak tempat di mana perayaan keagamaan Kristiani ini berlangsung, kali ini terasa sekali bahwa suasana itu sangat menggembirakan. Bapak Pastor, saya kali ini hadir di sini secara khusus. Barangkali sejak Republik ini berdiri dan sejak keuskupan ini ada dibentuk, baru kali ini barangkali anggota kabinet itu ikut misa bersama-sama, dan itu dilaksanakan di Paroki Ratu Rosario. Ini kesukaan tersendiri bagi saya. Saya bersama keluarga, ibu dan putra bungsu saya, bersama beberapa adik saya, kali ini mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadat Natal di Rio. Saya tanya, misa mana yang perlu saya hadir yang terbaik? Katanya jam 8 pagi, misa pagi. Kalau di Jawa sana misalnya malam, yang malam. Jadi terima kasih sekali untuk itu. Walaupun pada kesempatan ini ketua khusus saya tidak sempat hadir di sini karena mereka merayakan Natal bersama suami dan anak-anak mereka serta mertua mereka di Eropa. Terlalu dingin di Eropa sana, saya pilih di Rio yang hangat ini. Bapak Pastor dan teman sekalian, hadir kembali dan ikut misa di Rio, misa Natal di Rio ini memberikan satu kenangan sendiri dan membangun atau mengingatkan kembali memori-memori lama saya. Saya terakhir ikut misa Natal di paroki ini itu tahun 1974 atau 48 tahun yang lalu. Banyak yang ikut misa ini belum hadir, belum lahir. Mungkin Bapak Pastor juga belum lahir, sudah lama sekali.
dalam dan panjang bagi saya. Teringat kembali saya terakhir meninggalkan Riau tahun 1929. Misa Natal saya tidak bisa laksanakan di Riau karena waktu itu misa Natalnya sudah di Kisor. Kalau Bapak Pastor, tapi Bapak Pastor gagal. Gereja ini mengingatkan kembali memori yang sama. Gereja ini dibangun ya, dengan dasar atau berbasis pada upacara liturgi tridenti. Upacara liturgi tridenti nanti tanya Bapak Pastor ya, seperti apa. Itu upacara liturgi yang ditetapkan di Konsili Vatikan pertama abad ke-16 tahun 1570 yang berlangsung atau dilaksanakan selama hampir 400 tahun, baru berubah pada Konsili Vatikan kedua tahun 1962 yang berubah liturgi menjadi liturgi Novus Ordo, begitu Pak Pastor ya. Liturgi Novus Ordo yang sekarang kita gunakan ini. Perbedaan yang mencolok secara fisik adalah dari tata letak imam. Upacara liturgi tridenti dulu imam membelakangi umat menghadap tabernakel belakang. Sekarang Novus Ordo imam berhadapan dengan umat dan bersama-sama dengan umat berdoa. Gereja yang dibangun dengan arsitektur dan basis liturgi tridenti ini harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tadi Ketua DPP sudah menyampaikan, mari kita berdoa bersama. Semoga gereja ini ya, yang telah mengalami metamorfosa perubahan bentuk yang beberapa kali, kalau saya lihat dulu dia ada sayap, ini ada sayap. Saya jadi ajudan di sini, itu kalau bisa Natal dulu sambil ngantuk-ngantuk, pastornya Korremet itu ya, setelah Pastor Lenders mengalami berbagai perubahan. Mari kita lakukan bersama-sama untuk membangun satu gereja yang baru, renovasi ini atau membangun yang baru ya, di dalam atau untuk melayani kekinian umat. Cuaca sudah berubah, lingkungan sudah berubah, semuanya sudah berubah. Mari kita bangun satu gedung gereja ya, untuk gereja, untuk umat-umat ya, yang nanti menjadi tempat doa yang memadai. Kalau mau buka rahasia sedikit ya, gambar-gambar arsitekturalnya, desainnya sudah mulai dibuat ya, tetapi namanya juga gedung gereja. Namanya juga gedung gereja harus dibangun dengan memenuhi semua prasyarat ya, termasuk prasyarat pemerintahan seperti perizinan itu harus dibuat dengan baik, karena ini milik bersama dan akan digunakan bersama-sama. Membangun gereja berbeda, gereja Katolik dalam ini berbeda dengan membangun masjid. Barangkali berbeda juga dengan membangun gereja denominasi Protestan. Karena membangun gereja Katolik harus memenuhi hukum-hukum kanonik, harus memenuhi syarat-syarat itu. Karenanya mudah-mudahan seluruh proses juga dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat itu. Jadi bukan hanya sekedar kita bangun ya, sehingga gerejanya nanti bisa digunakan dan dimanfaatkan serta ya, melayani umat sesuai ketentuan kanonik Katolik. Ini ada aturannya, nanti tanya Bapak Pastor ya. Pasal-pasal berapa ada itu. Mari kita sama-sama membantu itu ya. Hanya tentu sekali lagi ya, karena ini soalnya sangat teknis, maka kita serahkan kepada manajemen yang akan membangun itu ya. Saya tadi sudah disampaikan sedikit datanya ya, data umum
prosesnya pun harus prudent, ya. Dan bersama-sama, terlepas dari berapapun pesertanya. Saya mengutip mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor tadi. Dengan senyum saja sudah itu ambil bagian dalam proses itu dengan baik. Kalau nggak bisa senyum lagi, entah apa namanya, asal lengkap, ngancengin musim kok. Mau tak ya, saya percaya pasti masih bisa ya. Senyum-senyum. Jadi kita merencanakannya, kita lakukan dalam bentuk sebagaimana semestinya. Bapak Pastor dan umat sekalian, mengutip tadi akan disampaikan pesan Natal PGI dan KWI yang mengutip dari Injil Matius pasal 2 ayat 12 kalau tidak salah itu, ya, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu penggalan dari cerita panjang, ayat panjang dari orang Majus dari timur yang mengunjungi Tuhan Yesus pada saat kelahirannya. Sudah diterjemahkan juga arti-arti dan maknanya. Namun mungkin ada sisi yang lain yang ingin saya sampaikan saat ini. Memilih jalan lain, mungkin saja jalan yang dipilih ini tidak lebih mudah dari jalan yang biasa dilalui. Dalam kebersamaan tadi disampaikan kita memilih jalan lain lebih mudah dari jalan yang biasa kita lalui. Listrik mati. Mati listrik. Iya. Apa maksudnya? Memilih jalan lain ini di era kita saat ini membutuhkan, karena dia mungkin saja tidak lebih mudah, membutuhkan kemampuan adaptasi dan penyesuaian kita ke situasi yang baru. Apa itu situasi yang baru? Bapak Pastor dan umat sekalian, kan sudah nonton di televisi berapa kali, bahkan berulang kali bahkan disampaikan. Dunia tidak dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Di Indonesia dengan kerja luar biasa kita sebagai bangsa, kita masih bisa menikmati situasi yang jauh lebih banyak dari banyak negara di dunia ini yang mengalami persoalan. Masih COVID-19 ada, walaupun kita sudah sangat waspada. Ada perang di Ukraina. Tadi malam Bapak Paus mendoakan juga secara khusus terhadap korban perang di Ukraina. Dampak yang besarnya adalah apa? Berpotensi terjadinya krisis pangan. Di dunia ini akan ada ratusan juta orang yang mengalami kesulitan karena kekurangan pangan. Kita di sini jangan sampai itu terjadi. Krisis energi. Ini terjadi sekarang nih, listrik mati. Di dunia terjadi krisis energi akibat perang. Ada inflasi kesilang gitu. Akibat perang di Ukraina. Eropa dinginnya minta ampun. Kedinginan mereka. Karena banyak negara Eropa itu negara maju. Tapi dia berdampak pada dunia. Harga energi perlahan-lahan meningkat, naik, membebani belanja rumah tangga masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Dia bisa berdampak pada krisis perekonomian. Ada istilah-istilah teknisnya kita tidak berulang, saya tidak berulang ini. Krisis ekonomi dan krisis-krisis di berbagai bidang atau multidimensi. Kita umat di sini, keluarga-keluarga paroki Ratu Sari ini harus punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar krisis-krisis dan potensi krisis itu tidak terdampak besar
jaga pangan kita dengan baik. Manfaatkan kesempatan untuk bekerja bersama-sama dengan produktivitas yang lebih baik. Tahun depan, tahun penuh tantangan. Jalan yang kita tempuh itu harus dengan kemampuan adaptasi yang baik, yang kuat ya, agar kita bisa mengatasi potensi tantangan di masa atau di tahun yang akan datang. Marilah kita di tahun yang juga sulit itu, Ketua DPP tadi menyampaikan walaupun tahun 2023 sulit, tapi mudah-mudahan tahun 2023 bisa kita memulai satu pembangunan fisik gereja kita dengan catatan, dua catatannya. Yang pertama, nekalewatal, kompak, harus ada pemimpin sehingga dia terarah dengan baik, pasti ada persoalan, pasti ada masalah, selesaikannya dengan senyum. Begitu kan bahasanya, atasi itu dengan senyum, neka tunggus. Jangan sampai begitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Syarat yang pertama, supaya kita kompak dan ada pemimpin, arahnya jelas. Yang kedua, penuhi semua persyaratannya, termasuk persyaratan-persyaratan administratif negara dalam hal ini pemerintahnya, itu pimpinan-pimpinan kalau dibutuhkan, dan pasti ya dibutuhkan, sehingga pembangunan gereja kita itu memenuhi syarat-syarat ya. Saya kira itu Bapak yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi kira ya, tahun 2023 di tengah potensi kesulitan itu yang besar itu, umat para Korea tetap tegak dan tetap bisa maju ke depan. Ya, selamat Natal dan kiranya kita sekalian mendapatkan manfaat. Saya hanya lihat dua orang tua saja di sini yang pada saat saya dulu meninggalkan Reo di tahun 2009. Saya ada lihat dua mukanya. Salah satu yang biasa nyanyi kor, sopran yang hebat dulu, yaitu Tante Nuni, ini ada ya. Ini kan bakal lagu Soli naik di Rio zaman dulu. Mama Kudus, juga mama saya, Mama P. Yang lainnya saya lupa ingat, jangan marah ya, karena memang sudah sangat lama. Mudah-mudahan dengan bertemu dan bisa menyapa di depan podium pagi ini, teringat kembali semuanya dan yang baru selamat